Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana keadaan hari ini? Sehat? Baik? Alhamdulillah sehat. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya sedang happy, tidak pusing, tidak kebingungan gitu ya. Jadi nanti bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Oke, untuk kegiatan selanjutnya pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, pimpin doa dulu. Berdoa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk KMnya ya sudah memberi doa. Kemudian selanjutnya hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hadir semua dan sehat walafiat. Untuk yang di daring semuanya hadir ya? Alhamdulillah Arin ada tadi ya? Nurlina ada? hadir Bu. Kamel? Hadir. Isa Aulia ada? Hadir Bu. Masih ingat dengan kegiatan atau pembelajaran di minggu kemarin lewat Zoom meeting itu? Adakah masih ingat? Nah, kira-kira minggu kemarin kita membahas apa? Bahaya HIV/AIDS Bu. Oke, bahaya HIV/AIDS itu seperti apa kira-kira? Yang pertama ada infeksi TBC atau tuberkulosis Bu. Penyakit ini akan diderita oleh penderita HIV/AIDS karena penyakit ini disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Yang kedua ada tipes. Yes. Tipes ini mudah sekali menyerang penderita yang menderita HIV/AIDS karena bakteri ini dinamakan salmonella atau yang biasanya hidup dalam air atau makanan yang kurang bersih. Yang ketiga ada meningitis atau radang selaput kecil. Yang keempatnya ada pseudomonas, itu bagian penyakit kankernya Bu. Jadi bahaya HIV itu ada yang berupa kankernya juga. Ada 4, yang pertama ada sarkoma kaposis, yang kedua limfoma, yang ketiga ada kanker serviks, yang keempat ada kanker usus. Untuk yang di daring, silakan tadi Arin. Ya, kalau misalkan ada teman dekat atau keluarga kita yang terkena virus HIV, virusnya bukan jauhi orangnya. Dan Jauhi virusnya ya, bukan orangnya ya. Iya, Bu. Sudah siap untuk belajar di hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum mulai itu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran yang hari ini yang pertama, siswa bisa mengkategorikan obat-obatan HIV/AIDS. Dan yang kedua, bisa menyajikan obat. Artinya ketika kita bisa menyajikan obat itu semacam kalau misalkan ada orang yang mengidap tetangga kita atau misalkan keluarga kita ada yang kena HIV/AIDS, tapi dia hanya mengetahui secara gejala-gejalanya. Kemudian misalkan dia bertanya, kira-kira obatnya apa ya? Minimal ketika kita tahu, kita sebutkan. Gitu. Tapi tetap kita rekomendasikan mereka untuk berobat ke atau diperiksa oleh dokter. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, nah nanti di akhir ini ada kalian membuat satu karya ya, poster gitu kan. Posternya nanti berupa membuat obat lah, itu poster obat-obatan yang isinya nanti ada efek samping, indikasi untuk apa, kemudian pakai seperti apa. Nah tujuannya adalah untuk kalian posting ke sosial media kalian gitu kan, nanti jadinya bahan edukasi untuk orang lain. Barangkali orang lain itu tidak tahu. Takutnya kebanyakan orang itu kan kalau misalkan ada HIV itu dia nggak bisa sembuh, dia nggak bisa diobatin, dia nggak jangan dideketin, nanti nular gitu ya. Tapi dengan adanya edukasi melalui sosial media diharapkan itu bisa memberikan informasi gitu ya kepada mereka yang tidak tahu bahwa HIV itu ada gitu ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Benar kita sampai semua ya. Kalian perhatikan gambar dan narasi yang akan saya tampilkan. Oke, untuk yang pertama ini ada gambar, jelas nggak gambarnya? Jelas Bu. Nah ini ada 2 nama obat di samping ini. Kira-kira obat apa? Ada yang pernah lihat nggak atau pernah tahu nggak obat ini? Yang pertama ada evaviren, yang kedua ada tenofovir. Untuk yang tadi gambar pertama, ada yang tahu nggak itu obat apa? Obat anti HIV/AIDS. Oke, kenapa kamu bisa tahu itu obat anti HIV/AIDS?
Karena termasuk golongan itu Bu, apa anti AIDS bukan? Ya, betul, bisa ya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua. Obat anti retroviral, jenis obat ARV, terus ada tujuan dan juga ada efek sampingnya juga. Oke, nah ini contoh dari poster. Untuk penderita HIV itu ada dua, ada yang tanpa gejala dan ada yang gejalanya. Jadi kalau untuk yang tanpa gejala, nah ini itu dia bisa melalui rawat jalan atau perawatan di rumah, itu rawat jalannya ya. Jadi tidak perlu dia dirawat di rumah sakit, kemudian setelah diperiksa di rumah, nah dia akan diperiksa secara fisiknya. Nah kalau misalkan biasanya kalau orang HIV/AIDS itu kan ada mungkin dia bekas suntikan atau misalkan dia bekas percobaan bunuh diri lah ibaratnya gitu ya, kebanyakan kan seperti itu. Kemudian di situ nanti dicek fisiknya, kemudian nanti dicek labnya. Kira-kira kalau dicek labnya itu apa yang dicek? Iya, darahnya ya. Jadi darahnya yang diceknya gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah dirawat di rumah, kemudian sudah dicek di darahnya, kemudian fisiknya sudah dicek, dan di situ hasilnya misalkan positif HIV/AIDS, nah di situ ada tindak lanjut. Apakah dia rawat jalan atau dirawat di rumah sakit gitu ya. Untuk yang ada gejala biasanya itu ada dua lagi, ada gejala ringan dan gejala yang berat. Untuk yang gejala ringan biasanya dia hanya semacam kayak halusinasi gitu, atau misalkan dia merasa dirinya tidak berguna seperti itu ya. Kemudian untuk yang gejala berat biasanya dia ada rasa atau dia perubahan fisik ya, yang tadinya mungkin dia semangatnya tinggi kemudian dia merasa sendiri seperti itu ya. Untuk yang gejala ringan itu dia bisa dirawat jalan atau dirawat di rumah, jadi tidak perlu dibawa ke rumah sakit gitu. Tetap sama ada cek lab juga, ada cek fisik juga gitu ya. Kemudian untuk yang gejala berat, karena di situ memang harus ada penanganan khusus dari dokter, dan di situ harus dibawa ke rumah sakit gitu ya. Setelah dibawa ke rumah sakit, nanti di situ ada terapi atau pengobatan yang memang harus dilalui oleh pasien tersebut ya. Nah, obat-obatan yang tadi kita ketahui atau yang kemarin kita ketahui, nah di situ akan diberikan pada terapi dosis sesuai dengan keanjuran dari dokter gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham nggak kira-kira? Nah, kalau sudah paham berarti diskusi kelompok. Sudah siap untuk diskusi kelompok? Sudah. Oke, saya minta untuk yang di sekolah yang tetap muka itu membuat 4 kelompok. Satu kelompoknya 3 orang ya. Untuk yang daring karena posisi daring hanya 6 orang ya. Jadi nanti jadi satu kelompok aja. Untuk yang di daring tadi saya sudah nge-share LKPD-nya, lihat di grup ya. Yang tatap muka saya masukkan dulu LKPD-nya. Ya. Setiap kelompok ya, mau yang tatap muka apa yang daring, tugasnya sama. Yang pertama itu cari indikasi dari kelima obat yang tadi diapersepsi. Kemudian setelah dicari efek samping, indikasi dan aturan pakainya, tuangkan di sini. Ya, di kolom yang ada biru-birunya itu kalian tulis di situ. Ya, nanti tulis. Untuk yang daring berarti nanti langsung diisi langsung di Word-nya ya. Langkah yang ketiga, nah nanti setelah menuangkan di sini kalian membuat poster dari salah satu obat yang kelima tadi. Kamu pilih mau obat yang mana yang kira-kira bikin hoki. Ya, nanti kalau misalkan sudah dipilih, kalian bikin poster sesuai tadi contoh yang poster di depan tadi. Pokoknya dibikin semenarik mungkin. Sekira nanti kalau misalkan orang lihat di Instagram kita atau di sosial media kita, mereka jadi pengen lihat kemudian pengen baca. Ya, jadi setelah membuat poster, kalian upload di Instagramnya masing-masing. Pada punya kan Instagram? Punya. Kalau sudah di-upload di Instagram, itu ada penilaian tentang like-nya. Jadi kalau like-nya 0 sampai 50 saya kasih KKM. Kalau di bawah 50 berarti di bawah KKM. Ya. Kemudian kalau 50 sampai 100 saya kasih 80 sampai 90 rata-rata nilainya. Kemudian kalau dari 100 ke atas saya kasih 100. Paham untuk yang KPD-nya ya? Paham. Oke, bisa dikerjakan hari ini? Bisa. Oke. Silakan
ya. Jadi setiap kelompok atau perorangannya nanti kan maksudnya perorangan ya. Nanti obat-obatnya berbeda, ya. Jadi pasti ini mana yang ya, paham ya. Itu ada kendala kasih tahu. Kalau sudah nanti langsung dulu ya, nanti saya lihat hasilnya. Ini poster kalian yang tadi sudah dikirim ke grup ya, sudah saya masukkan ke Word, kemudian nanti saya akan print out dan nanti hasil print outnya kalian tempel di KPD ya. Coba print. Bisa hari ini. Semua sudah selesai dilaksanakan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Saya tanya untuk yang daring dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Di kelas, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Hari ini apa yang kalian dapatkan pembelajarannya? Jadi mengerti dan lebih paham lagi terkait dengan HIV/AIDS, Bu. Jadi kita lebih paham nanti kalau misalkan ada orang di sekitar kita yang menderita HIV/AIDS, kita harus bagaimana, tindakan kita harus bagaimana, sikap kita harus bagaimana. Jadi kita setelah pembelajaran dari hari ini kita jadi paham, Bu. Untuk yang daring, apa yang kamu dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Dapat memahami obat dari HIV/AIDS. Setelah refleksi ada proses ya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini yang kalian. Linknya saya sudah bagikan di grup, silahkan dilihat. Yang daring juga sama ya. Silahkan mulai untuk prosesnya. Nanti kalau nyampe Allah sudah suka. Ya. Dijawab sebisa dan semampunya. Untuk pembelajaran hari ini kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Sudah paham? Oke, yang dari adakah pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah paham. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kalian gali ya, untuk hari ini benar-benar bisa bermanfaat. Kemudian hari kalian sudah mengetahui udah HIV seperti apa. Di depan kita ketemu lagi akan membahas tentang obat hormon ya. Untuk penutup hari ini silakan pimpin doa dulu. Sudah belajar, marilah kita berdoa lagi. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini yang sudah datang di sekolah. Terima kasih juga untuk yang mengikuti secara daring ya. Semoga semuanya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat ya. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Mudah-mudahan di pertemuan nanti kita bisa sehat lagi untuk ketemu lagi. Ya, oke, saya tutup. Sekian. Assalamualaikum.